Kenapa kok suka jalan-jalan? Dan di tahun 2013 kan belum banyak yang aktif di sosial media. Iya. Instagram juga betul, belum betul. se-hype sekarang gitu Betul, yang betul. dipakai buat branding diri, promosi segala sesuatunya di dunia sosial media. Nah, saya pikir sih kayaknya keren aja sih kalau kita bisa bikin konten bukan cuman sekedar jalan-jalan, terus aktif di sosial media itu biar banyak yang tahu tempat wisata di Ambon itu kayaknya bakal seru sih. Nah, mulai dari beberapa destinasi awal yang kita kunjungi, akhirnya jadi sampai sekarang gini, ketagihan gitu loh. Ketagihan buat jalan-jalan gitu. Halo Enento, kita ketemu lagi. Dalam kesempatan kali ini kita masih ngobrol-ngobrol tentang profesi, Iya. tentang dunia kerja untuk para lulusan dari perguruan tinggi atau yang lagi mau lulus atau mereka yang sedang awal-awal karir. Betul. Atau bingung cari profesi? Atau bingung cari profesi apa yang cocok gitu ya, terutama setelah situasi pandemi, kesempatan untuk bekerja makin terbatas. Nah, dengan potensi yang dimiliki, tentunya kita bisa mengeksplorasi ini apa saja yang sebenarnya kita bisa lakukan, profesi-profesi apa yang kita bisa gali dengan kemampuan yang kita miliki. Betul. Dan kita lagi nyantai-nyantai nih. Kita di nyantai-nyantai di Hotel. Haris Pop Hotel. Haris dan Pop Hotel di Gubeng, Surabaya. Di Gubeng Surabaya, di poolside-nya kita lagi santai dan kita saat ini ditemani dengan Bung Vander gitu. Jadi Pas sekali ya suasana kita di hotel nyantai-nyantai dengan profesi Bung Vanders nanti. iya, jadi kita akan ngobrol tentang jalan-jalan gitu ya. Pasti banyak yang suka dan banyak yang kangen sudah mau jalan-jalan. Betul. Gitu. Sudah PPKM level 1 lagi. Oh, sudah PPKM level 1 gitu ya. Masa jalan-jalan virtual terus gitu kan ya. Jadi kita mau bener-bener beda. Ambience-nya beda. betul, ambience-nya beda. Dan kita akan ngobrol dengan vlogger yang banyak banyak apa ya namanya ya? Banyak tripping. Banyak tripping. Bukan gitu ya. Banyak jalan-jalan. Apa ya, entusias untuk tourism ya? Iya. Tourism. enthusiast. Oke, jadi kita sapa ini. Nama lengkapnya panjang, cukup susah untuk menghafalkan, tapi kita panggil aja Bung Vander Christian, Iya. gitu ya. Apa Iya, kabar? benar. Bung Ya, Vander? baik aja. Apa kabar? Baik. Nyong Ambon nih. Profilnya, nah, profilnya ada dari Ambon. Dari Ambon. Asli Ambon ya? Asli. Air besar. Original Ambon lah. Original Ambon. Baru sebulan di Surabaya bocorannya. Surabaya bocorannya. Gimana Bu Vander? Jadi yang kami tahu kan dilihat dari Instagramnya atau YouTube-nya dengan nama Barondanya itu adalah tentang konten-konten jalan-jalan. Iya, benar. Terutama mengeksplor Indonesia Timur. Karena Iya. Baronda itu artinya jalan-jalan. Baronda itu artinya traveling. Traveling. Jalan-jalan ya. Bahasa Ambon ya? Iya, Atau bahasa- oh betul bahasa bahasa- Ambon ya. Itu iya. Baronda itu ada traveling atau Traveling atau jalan-jalan. Oh, I see. Kenapa kok jadi konten kreator untuk jalan-jalan? Sebenarnya udah dimulai dari tahun 2013 ya. Udah lama Iya, udah lama. Baronda itu sendiri udah dari tahun 2013 hingga masih jalan sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Oke. Kalau ditanya kenapa suka jalan-jalan ya pasti karena suka mendokumentasikan tempat wisata sih. Kemudian awalnya memang awalnya suka mendokumentasikan tempat Benar. wisata. Jalan dulu lah, Iya, suka jalan. jalan terus Iya. didokumentasikan. Bawa kamera. Heeh. Jadi kenapa kok suka jalan-jalan? Ya kalau ditanya suka jalan-jalan sih sebenarnya udah dari tahun 2013 ya aktivitas jalan-jalan ini. Pertama kalinya itu kita explore tempat wisata yang memang belum banyak orang pergi. Dan Terutama di Ambon ya? Iya, betul di Maluku Pulau ya? Ambon. Iya, Maluku, di Pulau Ambon. Di Pulau Iya, Ambon. di Pulau Ambonnya. Ya.
Dan di tahun 2013 kan belum banyak yang aktif di sosial media. Instagram Iya, juga betul, belum betul. se-hype sekarang gitu Betul, yang betul. dipakai buat branding diri, promosi segala sesuatunya di dunia sosial media. Nah, saya pikir sih kayaknya keren aja sih kalau kita bisa bikin konten bukan cuman sekedar jalan-jalan, terus aktif di sosial media itu biar banyak yang tahu tempat wisata di Ambon itu kayaknya bakal seru sih. Nah, mulai dari beberapa destinasi awal yang kita kunjungi, akhirnya jadi sampai sekarang gini, ketagihan gitu loh. Ketagihan buat jalan-jalan gitu loh. Jadi sekedar awalnya adalah iseng pengen jalan-jalan di sekitar Ambon yang belum tereksplor, belum orang Benar, tahu, ya, banyak benar. orang tahu. Mungkin yang tahu ada orang Ambon atau Maluku dan sekitarnya saja. Iya, benar. Tapi orang-orang kawasan Indonesia Barat terutama kan, dan Indonesia Tengah nggak banyak yang tahu. Iya, benar. Ya, akhirnya ketagihan, terus bawa kamera, Iya. mendokumentasikan, Iya. dan akhirnya juga apa ya istilahnya cinta dengan kamera, bener nggak? Iya, kalau soal fotografi dan videografi itu saya udah mulai coba-coba dari SMA gitu. Dari Oh, justru sebelumnya malah sebelumnya ya? udah coba-coba mulai dari Jadi hobi itu ya. Iya, benar. Jadi ngoprek kamera dulu ya. Iya. Ngoprek kamera, suka jalan-jalan, akhirnya kepingin berbagi keindahan tadi ya kan. Iya, kalau bisa diceritain sih awal tahu kamera itu dari mulai handphonenya masih handphone Nokia. Oh, yang Nokia. sejuta umat itu. Oke. Iya. Ya masih handphone Nokia 3660, 6600. Ya resolusi masih kecil. Resolusi masih Vega gitu. iya, iya, Nah, kemudian coba-coba naik kelasnya di kamera digital, kamera pocket, hingga akhirnya pinjam punya temen, wah kayaknya asik nih untuk dijadiin profesi. Kebetulan juga waktu itu di Ambon itu yang menggeluti profesi sebagai fotografer itu rata-rata udah orang tua, Berumur, ya. udah jurnalis, Oke. kemudian wartawan Ya, gitu. jurnalis lah kebanyakan. Ya, dan identik kan yang pegang kamera itu wah wartawan nih, wartawan. Nah, saya kumpulin teman-teman yang punya hobi yang sama. Kemudian kita awalnya itu untuk menggait minat, kita coba foto model dulu. Karena di mana-mana tuh kalau fotonya modelnya cantik, weh itu pasti yang datang rame gitu Sama kan. cewek ya. Iya, benar. Iya. Gitu rame. Akhirnya saya kumpulin teman-teman, tiap weekend kita foto model. Nah, dari foto model itu kita coba explore tadi itu. Kita coba explore Ke tempat wisata. tempat-tempat wisata. Akhirnya bergeser dari cuman sekedar foto model di tempat wisata hingga akhirnya Oke, berkeliling, mengeksplor tempat iya, wisatanya. mengeksplor tempat Jadi wisata yang ada di Ambon. akhirnya membuat suatu komunitas ya. Di Iya, situ ya. bener. Baronda ID itu sebelum namanya Baronda ID atau Baronda Indonesia bisa diplesetin banyak sih. Apaan? Baronda ID, Baronda Industri, Baronda banyak hal lah kayak gitu. Itu namanya Baronda Ambon. Oke. Karena kita kebanyakan mayoritas dari kita itu domisilinya di Ambon, dan memang pada saat tahun 2013 itu belum banyak yang menyediakan informasi pariwisata di Ambon. Jadi kita menjawab kebutuhan itu tentunya. Oke. Jadi dari hobi itu sih, hobi foto, mengumpulkan teman-teman jadi komunitas, kemudian mengeksplor keindahan tempat wisata yang ada di Ambon. Tapi memang Bu Novel juga pernah ke sana toh? Pernah. Pokoknya pantainya itu yang paling biasa itu Iya. bagus gitu ya. Pantai yang paling biasa, yang paling banyak orang datang itu aja bagus gitu loh. Bayangin yang hidden. Yang hidden gitu dan sepi dan tenang lautnya, pohon kelapanya, ya ampun. Ini makanya saya pakai pakaian gini, nuansanya seperti di Tropikal gitu ya. Tropikal, betul. Gitu ya. Nah, Membayangkan di sebenarnya sana iya. angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi, iya. Sekarang angin Dan sepoi-sepoi. makanannya enak-enak, terutama Iya. seafoodnya ya. Oh Wah, iya, pasti itu. top banget. Saya belum pernah ke sana kok nggak ajak. Kan alergi seafood, jadi iya, nggak iya. diajak makan ke sana ya. Kasihan saya kalau ke sana dia nggak bisa makan apa-apa. Oke, jadi ini kan sebenarnya buat adik-adik, buat yang suka, yang punya hobi untuk fotografi, yang suka jalan-jalan, ini bisa loh Anda meningkatkan sedikit Minat ya. minatnya, terus effortnya seperti itu. Kemudian untuk jadi ini tadi menyampaikan sesuatu yang kebaikan atau hal-hal yang positif buat orang banyak. Betul. Seperti itu. Kan ini tadi kan sebenarnya hanya gara-garanya suka ngoprek kamera, terus kemudian jalan-jalan, bikin komunitas gitu kan. Iya. Terus Bikin akhirnya konten bikin akhirnya. konten dan akhirnya sekarang jadi mata pencaharian Jadi seperti profesi. itu, jadi Jadi profesi kayak gitu loh. Jadi jalan-jalan dibayarin nih, dibayarin ya. Ada yang dibayarin, ada yang biaya sendiri, tapi
masih bertahan hingga sekarang berarti ada prospeknya lah. Nah, Oke. selama 8 tahun ya, 7 tahun, 8 tahun ya, Iya. bertahan di situ. Lebih Ya, dari 7 tahun. kan lebih dari 7 tahun, berarti kan ada Iya. penghasilan di situ. Nggak mungkin kita Iya. konsisten di situ kalau nggak dapat apa-apa. Betul, betul. Iya. Masa kepuasan batin terus. Lahirnya kan juga butuh. Ini kan juga butuh. Cuannya perlu juga. Oh, itu motonya apa tadi? OTW apa Sultan? OTW Sultan. Jadi moto Keren, dari keren. Bung Pandra adalah OTW Sultan. Jadi ternyata dari apa ya, impian seorang konten kreator untuk jalan-jalan bisa juga OTW Sultan. Ya benar nggak? Bung Bisa Pandra? dong, pastinya bisa. Bisa. Dan semua yang mendengar pun bisa kok. Bisa. Bukan Oh, cuman saya sendiri doang. Kira-kira kalau mau memulai seperti ini nih harus seperti apa dulu gitu? Boleh nggak bocorin rahasianya sedikit gitu, biar yang sukses makin banyak? Saya punya satu kata kunci sebenarnya sih untuk yang mungkin mendengar juga ya. Yaitu Menonton. yang melihat dan mendengar gitu. Ya betul-betul. Ya, Paling tepat itu. Konsisten sih. Konsistensi. Oke. Konsisten. Karena saya percaya apapun yang kita lakuin, baik itu hobi, kerjaan, kuncinya adalah konsisten. Ketika konsisten ada yang meng-capture ya, ada Bener, yang mengamati. ada yang notice gitu loh. Ada yang notice. Iya, itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya mau jadi fotografer, content creator, ya tunjukkan bakatmu, tunjukkan keahlianmu itu. Apalagi kan zaman sekarang ini udah borderless. Betul. Sosial Jadi media itu iya, borderless. jadi kita gunain sosial media benar-benar harus optimal. Betul. Jadi kalau punya keahlian foto, ya tunjukin bahwa dirimu adalah seorang fotografer. Kalau punya keahlian bisa ngedit video atau videografer, ya tunjukin I see. bahwa emang bisa ngedit video, bisa bikin video yang bagus. Biar pada notice gitu loh. Betul, Nah, betul. kalau udah ada yang notice, moto saya ya, berkat itu Tuhan yang atur gitu Betul. loh. Kita hanya cuman bisa berusaha dan bersyukur Oke. gitu loh. Jadi ketika itu notice, nggak akhirnya endorser akan datang. Iya. Iya. Ya seperti kita. Iya, betul. Elemento kan banyak endorser. Iya, iya. Di hari sini kita juga difasilitasin. Yang lalu di hotel sebelumnya atau di resto sebelumnya juga kita difasilitasin, benar Jangan nggak? bocorkan rahasia. Nanti banyak yang Loh, itu kepingin. konsistensi. Oh, iya, iya, Benar betul, nggak ya? betul. Kan? Benar, benar, Ya, benar, ada benar. yang notice, endorser akan datang. Oke. Tapi pasti asik loh, Iya. jalan-jalan, dapat duit. Betul. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya kuliahnya dulu apa sih? Terus kok kemudian ini beralih jalur nggak sih? Ini kan bisa jadi, wah kuliah saya kan misalnya apalah ekonomi atau jurusan-jurusan yang atau kayak sinematografi, bioteknologi media. atau apa gimana lah. Harus selaras gitu, nggak lain gitu. Kalau ditanya kuliah apa ya sekarang, dulunya itu perikanan, jurusan perikanan, ilmu kelautan dan Harusnya kan perikanan. ditambah-tambah gitu ya. Ya ampun, pantai laut. Sebenarnya sesuai loh ya. Nah, iya, tapi kan bukan ngambil gambarnya, Iya. lebih ke budidaya, ya kan? Iya. Dan itu kan nggak selaras kan dengan profesi yang sekarang ditekunin, Bu. Iya sih, tapi pada saat zaman kuliah lah itu yang ada rasa ketertarikan terjun di dunia fotografi sama videografi. Karena memang ketika SMA mau kuliah nggak kebayang ya. Iya, Bahkan terjun di dunia ini, Iya. dunia fotografi, videografi sebagai konten kreator. Kan zaman dulu nggak ada ya, profesi konten kreator kan nggak ada. nggak ada sama sekali, nggak ada. Fokus untuk kuliah aja udah. Betul. Setelah kuliah, kalau bisa jadi PNS aja udah. Nah, Kayak gitu. pertanyaan saya gini, kenapa kok dulu nggak kepikiran mau kerja yang formal kayak gitu? Nah, saya kan anak pertama ya, Iya, dari iya. 2 bersaudara. Nah, sebenarnya udah diarahin, Oh, oke. udah diarahin untuk jadi dosen. Karena mama saya dulu juga dosen. Oh. Dosen di tempat yang sama, Oh, tempat I see. kuliahannya gitu. Tempat hiburan. Jadi udah dibikin ini calon pengganti saya Oh, nih. iya, iya, iya. Kamu harus ya kader gitu. Kamu harus jadi dosen nanti gitu loh. Ternyata Berpindah jalur. gitu loh. Oke. Ternyata saya lebih bukan nyaman juga sih, saya lebih memilih untuk memilih jalan yang nggak biasanya gitu. Menjadi seorang content creator atau fotografer. Apa ya, ketika profesi yang dijalani sekarang Bung Vander kan kebanyakan kalau saya tahu teman-teman seperti itu adalah mereka masa feel free gitu loh. Bener nggak? Karena tidak terikat oleh waktu, jam kerja dan sebagainya. Bener Ada benernya, ada yang nggak nyamannya juga sih sebenarnya. oke. Ya kalau misalnya kadang kalau kita jadi content creator ya memang kita nggak terikat dengan siapapun gitu ya, Betul. kecuali ada kontrak gitu. Ya. Cuman
pendapatan seorang content creator ya Pasti ya. nggak pasti, harus sekreatif-kreatifnya dia gitu Ya, loh. namanya konten kreator. Iya. Harus Iya. kreatif. Harus dinamis gitu loh. Iya, Kita nggak boleh tetap statis doang. Nah, Jadi itu kalau dia. misalnya Challenge-nya kan di situ. iya itu challenge-nya. Jadi misalnya COVID nih, Heeh. pandemi, wah kan banyak yang mikir, waduh Mau ini bikin gimana apa ya? mau bikin apa kerja. Tapi banyak loh yang akhirnya jadi pada pindah dari pegawai jadi seorang vlogger, Oh, iya, jadi iya, food reviewer gitu loh. Heeh. Jadi sebenarnya udah bener sebenarnya nih jalannya jadi content creator ini sebuah pekerjaan yang prospek di masa mendatang, apalagi pada masa pandemi I gitu loh. see. Dan dunia semakin digital ya. Ya, benar. Pengaruh digitalisasi itu membuat banyak lapangan pekerjaan di dunia digital nantinya. Gitu ya. Itu kemarin tuh belajarnya otodidak begitu atau sebenarnya ada kursus-kursus mentornya yang atau gimana? diikuti atau punya mentor kayak gitu? Nggak punya mentor sih sebenarnya, Nggak cuma punya mentor. belajar otodidak, Heeh. terus banyakin ikut lomba, Oh, oke, lomba. kemudian banyakin referensinya lewat YouTube juga, Oh, gitu. oke. gitu. Terus bikin komunitas atau ikut komunitas gitu ya. Bikin komunitas. Bikin komunitas. Iya. Oke, Bikin jadi komunitas. komunitasnya ini Baronda Baronda gitu ya. Jadi ada yang kepingin tahu Betul. apa Follow IG-nya. follow IG-nya Apa namanya IG-nya? baronda.id. Oke, barunda.id. Kalau IG-nya Bung Vander, Evander Christians. Evander Christian. Oke. Terus ada itunya nggak? YouTube channelnya nggak? Ada juga Baronda. Baronda Oh, YouTube channel. oke. Jadi jalan-jalannya Bung Vander atau mengeksplor tempat-tempat wisata itu bisa ada di YouTube-nya Baronda, ya kan? Iya. Kemudian juga di Instagram-nya tadi. Iya, baronda.id. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya profesi yang menjanjikan di masa depan. dan banyak Bisa anak jadi muda yang- pilihan untuk anak muda, terutama yang suka jalan-jalan gitu. Jalan-jalan kalau biasanya minta uang saku dari orang tua, kalau ini kita malah dapat duit gitu kan ya. Dan jangan lupa bahwa ini kalau mau eksis, kemudian kepingin kita juga makin berkembang, kita bisa ikut lomba-lomba gitu Bener, ya. Terus iya. aktif mengikuti tutorial Iya. seperti itu. Even seperti Mas Bung Vander Vander ini ini. juga nggak belajar dari siapapun, malah Iya. otodidak seperti itu. Iya. Dan sebenarnya ini potensi yang bisa dilakukan oleh siapapun. Bagi yang sekarang mungkin sedang kebingungan saya harus bekerja seperti apa. Iya. Jadi Gitu. membuat peluang pekerjaan sendiri lah. Iya, benar. tetapi itu tadi mungkin yang penting adalah juga memilih ini loh apa. Kalau ini kan traveling gitu ya, karena tempat tinggalnya di tempat yang memang yang cantik. yang Iya. cantik gitu kan. Terus mungkin ada yang suka makan, ya dia akan Iya. menjadi Food reviewer. Iya. atau food blogger. Nah, tinggal ini tadi kita sebenarnya tinggal milih bidang apa yang sebenarnya kita punya passion gitu Dan ya. konsisten Iya. di situ. Dan harus Benar. konsisten kuncinya. Harus Dan konsisten. Betul, ketika konsisten banyak yang notice, ya kan? Ketika banyak yang notice, akhirnya endorser datang. Ya, benar. Oke, dan mungkin juga pastinya ke depan tidak hanya akhirnya menjadi ini saja, karena akan datang bisnis-bisnis baru yang Oh, iya. mengikuti dari Betul, kemampuan betul, kita betul. kayak tadi bikin konten-konten Iya. gitu kan, akhirnya jadi Benar. kesempatan-kesempatan yang lain datang gitu. Mungkin saya perlu jelasin dikit ya. Iya. Jadi awalnya tadi dari komunitas Baronda Ambon, seiring berjalannya waktu kita akhirnya mengubah entitas kita dari komunitas menjadi bisnis. Oh, oke. Gitu loh. Akhirnya bukan cuma jadi Baronda Ambon yang suka jalan-jalan, berkeliling Ambon, memotret tempat wisata, tapi menjadi entitas bisnis yang memiliki beberapa divisi. Oke, oke. Jadi ada kayak tadi kalau misalnya yang mau ke Maluku, ada divisi provokator Baronda. Itu provokator Baronda. Provokator Baronda. Iya, jadi memprovok Ngeri orang, amat. memprovok orang untuk datang Oke. gitu loh. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Kemudian ada Baronda Inc yang Clothing. baju, clothing Oh, ya. oke. Baronda Inc. Kemudian ada Baronda Visual. Iya. Baronda Visual. Semakin expand ya bisnisnya. Iya, ya dari keahlian yang awalnya tadi gitu kan. Ya, jadi ada Baronda Visual yang ngerjain beauty foto, pre-wedding photo shoot, Oke. wedding foto gitu, itu ada. Kemudian ada, kita nggak lupa juga untuk berkontribusi untuk teman-teman misalnya generasi muda gitu yang di Maluku, untuk misalnya sharing, bikin ada diskusi gitu dengan ada platformnya yang nama Tamang Baronda. Oke. Tamang Baronda itu semacam youth development gitu. Oke. gitu. Dulu ya. Jadi Keren. membangun daerahnya seperti itu dan biasanya menjadi unit-unit bisnis tadi itu. Iya. Luar biasa. Dan
unit bisnis itu sudah menghasilkan cuan semua nanti. Iya. Bahkan sudah menghasilkan cuan. Iya. Menghasilkan cuan. Apapun yang penting cuan lah ya. Iya. Karena kalau nggak ada cuan, Nggak OTW bisa. Sultan. Nggak bisa jadi sultan. Bisa jadi sultan. Kan tagline-nya adalah #OTW Sultan. Masih OTW, masih Iya, OTW. iya, OTW. Kan Dinikmati. dinikmatin, nggak akhirnya proses itu akan berjalan dengan baik dan kita menjadi sultan sebenarnya. Iya, benar. Oke. Oke, Baik, thank you terima Co-founder kasih untuk sharingnya untuk kita semua, sangat menginspirasi. dari hobi bisa menjadi profesi. Betul. Ya kan, dan sekarang banyak juga kok profesi-profesi yang dimulai dari hobi, ya kan, hobi makan-makan, nongkrong-nongkrong, jadi reviewer gitu kan. Terus tadi kayak Bung Vander, hobi foto sama jalan-jalan juga bisa jadi profesi, apapun itu. Fashion juga bisa. gitu kan, juga bisa jadi seorang fashion stylist, ya kan, dan sebagainya. Itu sih, jadi profesi-profesi yang sebenarnya tidak perlu ruang dan waktu. Iya, Ya kan, betul. tidak perlu kantor, tidak perlu bisa dimanapun bisa bekerja. Karena akses internet dimanapun juga sudah ada, sosial media juga semakin berkembang, dunia digital juga semakin berkembang. Dan itu ada suatu platform bagi kita untuk bisa dimanfaatkan, kita mengeksplor diri kita dan kemampuan kita. Gitu kan? Benar. Iya. Oke, sukses terus untuk Betul. Barondanya Ya, dan amin. anak cucunya tadi. Menggurita loh. Ya, menggurita, iya. Betul. Saja tidak semenggurita itu. Thank you untuk Aris dan Pop Hotel untuk tempatnya ya. Iya. Kita bisa nongkrong-nongkrong. Iya, kita ya. sambil tanning Sambil ini. bertanding-tanding di sini berjemur vitamin D. Yang tadinya agak teduh, akhirnya benar-benar tanning nih. Dan suasananya, jadi kalau Anda mau menginap di sini, tepatnya di pusat kota di daerah Gupeng. Iya. Ya, Bu Novi ya. Iya. Ada convention hall-nya, kemudian juga ada lounge-nya juga di sini. Nanti mungkin kita syuting di lounge-nya. Oke, sip. Ya, oke. Thank you untuk NN Talkers. Selamatan baru. Jadi itu episode kita kali ini dengan Bung Vander Christian. Jangan lupa tadi untuk follow Instagramnya dan YouTube. Channelnya. Di subscribe juga YouTube-nya dari Bung Vander, yaitu Baronda. Baronda ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Subscribe untuk teman-temannya yang belum Oke, sampai jumpa.